dipersembahkan oleh Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now edisi spesial Wahyu Gathering bersama saya Jessica Wulandari. Siap menemani Anda dalam acara inspiratif yang menghadirkan semangat kolaborasi dan inovasi untuk UMKM Indonesia. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana para pelaku usaha kecil bisa naik kelas, dan kita akan melihat talk show yang bersama tokoh hebat dan pastinya penghargaan untuk para juragan masa depan. Saya ucapkan selamat datang di acara Juragan Zaman Now.
yang cita rasanya enak, terus penampilannya, kebersihannya kelihatan dari penampilan, kemudian jangan lupa tetap dari mulut ke mulut. Walaupun sekarang online banyak, betul Pak, tapi dari mulut ke mulut itu penting. Jadi kalau enak, satu ibu bisa ngomong ke 10 teman, 10 teman bisa 100. Nah ini yang namanya apa itu? Loncatan viral dari mulut ke mulut, apalagi ditambah sosial media sekarang. Jadi lebih gampang. Kalau dulu saya nggak ada sosial media, harus ini namanya mulut benar-benar terus ngomong tiap hari. Dan brosur kalau dulu. Kemana tas saya pergi, saya bawa tas, di situ ada brosur atau kartu nama. Jadi jangan sungkan, ibu jangan malu promosi. Promosi harus dari ibu sendiri, dari pelaku. Jangan suruh orang. Kalau ketemu orang, mau di bus, mau di lift, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kayaknya bagus kalau tanya jawab dari peserta, dari
Jangan lupa juga kualitas, rasa, kebersihan harus dijaga. Dan satu lagi terakhir, kita doa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kelancaran rezeki melalui sikap kita, tanggung jawab kita dalam menghadapi UMKM yang apa yang ada. Oke, kita foto terlebih dahulu. Baik, kita berikan tepuk tangan dan kita sama-sama menghadap ke kamera. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Kita diciptakan serupa gambarnya, sama sempurna yang ciptakan kita. Hitam atau putih, tinggi atau pendek, mancung atau pesek, ku tetap bersyukur. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Kita diciptakan serupa gambarnya, sama sempurna yang ciptakan kita. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Kita diciptakan serupa gambarnya, sama sempurna yang ciptakan kita. Kamu keren, kita semua keren. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Pemirsa, itu tadi obrolan penuh makna dari para pelaku dan juga pemikir UMKM. Semoga ini bisa menjadi bekal semangat untuk kalian semua yang di luar sana yang sedang membangun usaha dari nol. Tapi kita masih punya banyak kejutan di segmen berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Special Wahyu Gathering. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, ini adalah momen yang paling ditunggu, yang mana 3 finalis terbaik dari Wahyu akan tampil depan para panelis hebat, menunjukkan ide bisnis mereka dan juga membuktikan kalau mereka layak menjadi Juragan Zaman Now. Proses seleksi ketat telah dilakukan secara online terhadap 10 peserta UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui akurasi penilaian yang profesional dan transparan, hanya 3 peserta terbaik yang berhasil melangkah ke tahap berikutnya. Selamat kepada 3 UMKM terpilih. Mereka akan tampil dalam pitching session eksklusif di Metro TV. Inilah saatnya mereka menunjukkan potensi dan inovasi terbaik di hadapan para juri dan investor. UMKM tangguh,
ekonomi tumbuh. Saksikan perjuangan mereka hanya di Metro TV. Oke, womenpreneur yang satu ini luar biasa. Kenapa? Karena dari background seorang programmer ternyata menjadi seorang foodpreneur. Berkat kejeliannya melihat yang tadinya sushi hanya bisa dinikmati oleh segmen premium, dia membuka sebuah outlet atau tenda yang dinamakan Street Sushi. Seperti apa Street Sushi yang konon katanya berkolaborasi dengan MasterChef? Kita sambut Ibu Ria dari Street Sushi. Halo para panelis, perkenalkan nama saya Ria Andriana dan saya adalah founder dan CEO dari Street Sushi Indonesia. Street Sushi sesuai dengan namanya ini memang mulai dari jalanan, kita hanya mulai dari satu gerobak di pinggir jalan di parkiran motor dan misinya hanya satu untuk menyediakan sushi yang bisa dinikmati oleh selera Indonesia dan juga ramah di kantong. Kita besar dengan bisnis kemitraan dan saat ini sudah ada 25 titik di Jabodetabek hingga Palangkaraya. Dan kalau dibandingkan dengan brand kompetitor, harga kami masih unggul, sangat murah, tapi tetap berkualitas. Kenapa harga kami bisa murah? Karena memang kami memiliki central kitchen sendiri yang memproduksi saus dan juga cuka yang dibuat dengan bahan-bahan lokal Indonesia. Kami percaya Street Sushi ini bukan hanya jualan sushi, tapi ini adalah model bisnis yang scalable. Kami punya tim yang solid, kami punya strategi yang terukur, dan kami percaya kami bisa menjadi pemain besar di industri ini. Kita sempat buka sampai 40-an outlet. Tapi kemudian di awal tahun ini kita menutup sekitar 18 outlet. Kenapa? Karena kita memang beradaptasi. Namun sekarang kita mulai beralih ke model resto seperti ini. Untuk kerjasamanya kita modelnya waralaba kemitraan kontrak 5 tahun. Dikelola oleh mitra, tapi memang kita ada punya sistem terintegrasi sehingga support itu tetap dari pusat. Kalau boleh tahu pertimbangannya apa aja sih Mbak untuk kayak oke dari 38 kayaknya nggak akan sustain kita tutup jadi ke 25 gitu. Jadi di saat masa pandemi itu kita buka banyak tapi kecil-kecil. Jadi cuma cloud kitchen, tidak ada model outletnya, hanya online saja. Dan ini setelah kita berjalan setelah pandemi, memang konsep seperti itu sudah tidak perform lagi, sehingga kita tutup dan kita ubah menjadi konsep yang lebih model resto, yang lebih kita anggap akan lebih sustainable. Jadi memang Street Sushi ini akan selalu adaptasi sesuai dengan nanti market yang dinamis. Bisa di-share nggak apa yang challenge yang paling besar untuk make sure kalau produknya ada, kedua kualitinya bisa terjaga untuk konsumennya karena ini sangat sensitif kalau kita bicara soal fresh product gitu kan. Betul, jadi memang kita sebenarnya 80% dari menu kita itu matang dan beberapa yang fresh gitu ya. Kalau fresh kita sudah punya beberapa supplier yang memang kita andalkan gitu ya, dan mereka juga kita juga kerja sama logistik yang bisa mengirim dalam 1 hari sampai dengan fresh. Jadi selalu dikasih dry ice dan lainnya. Jadi kita juga ada standar penanganan bagaimana dengan penanganan ikan fresh itu misalnya tidak bisa dipakai lagi dalam berapa hari gitu ya. Itu juga sudah ada dan nggak semua outlet kita menyajikan yang fresh. Jadi hanya outlet-outlet tertentu yang tadi konsepnya seperti model restoran yang kita memang bisa menjaga kualitasnya. We have to know. Sekarang saya lihat ada sushi, ada Nusantara, ntar ada ramen dan sebagainya. Mungkin ini bisa diperhatikan dulu sebelum dikembangkan atau bisa di spin off. Jadi akan membuat bisnis yang satu menjadi 2. Kan ramen is ramen dan mungkin bisa lebih konsentrasi. Itu aja input sebetulnya dari saya. Tapi congratulations, it's tasty. Thank you. Thank you Pak. Silakan Bu Dian. Ketika saya datang ke Street Sushi, mau yang X atau yang enggak, menunya itu ada yang original Jepang saja, atau fusion semua, atau bagaimana? Karena kita waktu mulai di tahun 2013 sebenarnya kita mulai di pinggir jalan, itu kita punya 2 pekerjaan yang besar. Yang pertama nggak hanya jualan, tapi edukasi ke orang bahwa ini sushi sebenarnya, karena orang dulu waktu 2013 takut makan sushi. Mereka takut sama ikan mentah, mereka takut rasanya yang plain gitu. Karena itu kita bikin fusion. Nah, dengan itu makanya kita selalu menggaung-gaungkan gitu bahwa kita memang sushinya Indonesia, kita memang memiliki rasa yang beragam gitu, kita dengan fusion dengan beberapa saus-saus yang kita punya gitu ya. Kita juga bekerja sama dengan Chef Fahmi karena dia juga punya visi yang sama. Dia memang suka menggabungkan antara fusion dari art of sushi dengan sushi Indonesia. Jadi dengan itu kita membuat diri kita lebih, exposure kita lebih besar lagi dengan memperkenalkan bahwa ini memang sushi yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Dari Bu Ria dan Street Sushi kita belajar bahwa kita harus adaptif.
Jangan sampai kita semua terlalu keras kepala mempertahankan yang sebenarnya belum tentu ada marketnya atau belum tentu ada cuannya. Jadi harapannya lewat presentasi ini bisa menginspirasi yang nonton. Womenpreneur yang satu ini begitu inspiratif dengan tagline dari desa untuk dunia. Kenapa demikian? Karena berasal dari sebuah desa di Brebes. Ternyata produknya ini bisa mendunia. Ini benar-benar mendunia. Kenapa? Karena produknya sudah sampai ke Prancis, Brazil, dan Saudi Arabia dan di mana-mana. Kita panggil Ibu Elis dari The Distiller. Saya Elis, founder dari PT Selendra Bumi Investama, brand owner dari The Distiller. Kami dari desa sedang berjuang menjadi market leader. Kami mengeksporkan diri sebagai produsen bahan baku natural untuk industri masa kini. Terlahir tahun 2021 dari segelintir petani dan penyuling, kini alhamdulillah 200 lebih kolaborator. Dari satu tanaman waktu itu citronella atau serai wangi, sekarang menjadi 200 lebih varian produk alami minyak asiri dan minyak nabati. Kami permintaan banyak, tapi produksi kita belum cepat sehingga kami kewalahan, banyak PO terpending, dan di sisi lain kami belum tersedia pabrik yang tersentral yang menyentralkan dari berbagai petani yang dilengkapi dengan laboratorium secara mandiri sehingga kita bisa tes QC itu one day service. Dan kami juga belum berani jor-joran untuk membranding The Distiller ini. Kami juga memiliki visi misi dan roadmap 10 tahun ke depan. Kami ingin bergerak di hilirisasi dan menjadi market leader. Nah, kalau misalnya ngelihat revenue yang sekarang, pendapatan yang sekarang, itu berapa persen yang dari ekspor ke luar negeri yang 10 plus negara itu tadi, sama versus sama berapa yang dari dalam negeri? Ya, saat ini 15%, karena memang kami juga ingin menjadi kebanggaan dalam negeri, sehingga kami juga melalui digital marketing, online shop, kami ada 12 online shop di seluruh yang ada ini, dan itu harus setiap hari itu harus ada revenue. So ini final product atau bahan yang untuk dilakukan ke final product? Semuanya atau raw materialnya aja? Jadi raw material tapi bisa langsung dipakai juga. Jadi fungsinya dua. Selain raw material yang dia adalah aromaterapi, jadi langsung bisa dipakai oleh pengguna juga sebagai raw material untuk bahan industri hilir seperti natural cosmetic, natural skincare dan lainnya. So ini raw material termasuk raw material tapi bisa langsung dipakai sebagai yang dimaksud itu, aromaterapis. ini yang dikontrol sendiri. Ya. Dan saya congratulate Ibu bisa melakukan itu. Kembali kepada pertanyaan saya, marginnya bagaimana mengontrol marginnya antara yang 20% tadi kalau nggak salah yang bisa langsung dijual dan yang disuplai untuk raw material. Iya, jadi terus terang aja ini sebenarnya dapur yang langsung retail itu hampir 200% margin kita. Karena memang masih sangat tersembunyi ya, masih belum banyak kompetitor. Sedangkan kalau yang bulky itu sedikit marginnya tapi volume. Untuk di scale up, coach help me, dilipat gandakan, mana yang lebih cepat antara supply dan antara produk yang udah bisa dijual langsung? Kalau mau jujur hilirisasi. Jadi yang retail itu marginnya, kalau saya lebih ke margin. Bisa dilihat bahwa tahun 2023 itu tinggi, 2022 tinggi, tapi marginnya sedikit. Tapi yang 2024 turun secara omset tapi malah marginnya naik. Kiatnya apa waktu itu? Kiatnya? Di 2024 marginnya bisa dikembangkan. Ya, karena lebih banyak ekspor retail maupun jualan dalam negeri retail, dan kami mengurangi yang kemarin itu ada peternakan, kemudian kami coba sisihkan mengutamakan yang marginnya besar. Apa ada strategi Ibu ke depan untuk memastikan bahwa mungkin variannya lebih sedikit, tetapi supply-nya jadi lebih terjaga sehingga produksinya bisa lebih scalable gitu Bu. Karena kan handling 200 varian dengan PO yang sekarang mungkin susah. Strateginya kenapa Bu masih mempertahankan 200? Karena kayaknya kecuali masuk ke B2B kayaknya biasanya setahu saya essential oil mereka biasanya memang punya nggak terlalu banyak SKU-nya supaya mereka bisa memastikan bahwa kualitas produknya tetap terjaga karena minyak asir ini sangat tergantung pada kualitas produk ya Bu ya. Baik, yang tadi 200 kita tetap pertahankan karena itu juga impian kita ingin jadi yang terlengkap dan bisa memenuhi ekspektasi semua minyak ada. Kemudian yang kedua B2B-nya itu tidak semuanya.
Jadi B2B itu hanya 10 minyak unggulan. Sebenarnya ada, cuman saya nggak tampilkan. Yang itu biasanya transaksi terbesar baik di lokal maupun ini global. Sebenarnya dari hasil obrolan dengan Bu Elis, saya bisa merasakan ambisiusnya Bu Elis, betapa juga visionernya, ingin sampai IPO juga. Tapi memang seperti pertanyaan-pertanyaan dari para panelis, Bu Elis ini membutuhkan seorang mentor gitu. Jadi bukan cuma sekedar investor, tapi juga seorang partner. Partner yang bisa membimbing Bu Elis untuk bisa mencapai visinya, yaitu IPO. Jadi makanya tadi Pak Irwan bicara soal finansial gitu ya. Terus kemudian Bu Dian bicara soal brand arsitektur, brandnya membingungkan dan lain-lainnya. Nah semuanya itu sebenarnya memang perlu dibenahi. Tapi satu hal kita bisa melihat dari karakter Bu Elis ini, seorang pejuang yang biasanya gigih pantang menyerah sampai keinginannya bisa tercapai. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now edisi Wahyu Gathering. Di segmen ini kita akan memberikan apresiasi untuk para panelis luar biasa yang sudah hadir dan membagikan ilmu berharga. Tak hanya itu, kita juga akan melihat siapa yang dipilih sebagai terjuragan yang inspiratif pada kali ini. Womenpreneur ini cinta banget sama seni dan fashion. Harumi kecil ini punya mimpi untuk mempunyai pabrik kain. Nah, karena itu beliau belajar seni desain grafis dengan harapan usahanya ini bisa membantu banyak sekali UKM, khususnya yang bergerak di bidang fashion muslimah, bisa menjadi produk yang go global. Dan produknya sendiri buktinya sudah berkolaborasi dengan brand-brand terkenal. Berikut Harumi Kartini. Hari ini Harumi Kartini Studio akan mempresentasikan kami adalah one stop startup solution untuk UKM bisnis fashion muslimah. Nah, di sini kami adalah model bisnisnya B2B, di mana layanan kami mulai dari desain, print sampai dengan packaging. Kecintaan saya dengan sosmed, akhirnya saya suka posting-posting dan nyantol klien pertama dari Malaysia. Saya dulu suka gambar ilustrasi dan undangan, akhirnya beliau minta digambarin sebuah kota terkenal di dunia, dan akhirnya saya melihat peluang ini menjadi fokus untuk di bidang pattern desain, terutama di hijab pada awalnya. Saya melihat UKM Indonesia ini yang makin maju. Nah, saya siap untuk membantu UKM ini benar-benar naik kelas, mulai dari DNA desain mereka dan sebagainya. Nah, untuk USP-nya sendiri kita adalah hand drawing. Di sini kami timnya sepenuhnya Gen Z. Jadi kalau orang pusing sama Gen Z, saya sangat senang dengan Gen Z yang very kreatif seperti itu. Nah, kami juga one stop startup solution dari hulu ke hilir, dari mulai desain, lambat laun klien minta print, kita print, dan juga sekarang sampai packaging, sampai aksesoris branding, sampai bros kayak pin kayak gitu. Saya congratulations. Saya kira ini pertama yang saya lihat adalah packaging. I think the packaging is fresh, modern, dan paling utama commercial. Inilah saya yang mengerti dari soal Gen Z. Saya lihat juga kalau melihat aksesoris ataupun ekstra produknya sama. Jadi konsistensinya ada. Di 2025 kuartal 1 tentu keuangannya udah keluar, report keuangannya Januari, Februari, Maret. Iya. Ya kan? Kiatnya apa yang membuat ini menjadi dari projection 47, kalau memang itu tercapai, dari 34 apa yang terjadi? Apa perubahan yang terjadi dalam mempersiapkan produksi ini? Ternyata tim ini makin kita percaya, dia makin kerja ekstra seperti itu. Saya melihat mereka ini kayak mungkin sekarang bisa dilihat promonya itu benar, mereka tuh pikirin. Tim marketing saya, leader sosmed saya tuh benar-benar mereka pikirin. Jadi tim marketing dan sales ini dia mereka berapi-api sekali. Kalau dulu di awal tim desain doang yang unggul saya lihat. Nah, sekarang makin kompak. Nah, tinggal satu kaki lagi tuh
finance sama HRD saya kuatin, baru saya siap menerima investment seperti itu. Terima kasih, I think ini juga sangat penting, Coach ya. Kadang-kadang kita mempunyai produk kita yang bagus dan sebagainya, kita lupa supporting team di belakang. Karena ini banyak juga bisa merubah struktur daripada financial satu perusahaan. Yang mau saya tanya soal si jasa desain, berarti itu jadi core-nya ya? Iya, Nah, selama ini mendesain Mbak Harumi sendiri atau sudah ada timnya atau bagaimana? Itu USP-nya memang benar-benar di hand drawing itu tadi. Kita juga syar'i gambarnya. Jadi kita tidak menggunakan makhluk hidup sama sekali, karena kalau misalnya di hijab atau di mukena misalnya seperti kupu-kupu, capung, saya setahun 2 tahun kayak belajar gitu kan. Nah, kalaupun digambar kupu-kupu jangan terlalu full badannya seperti itu. Jadi Nah, punya berapa tim desain? sekarang tim di ilustrator 3, desainer 4, 7 tim desain. Itu spesifik eksklusif hanya mendesain untuk Harumi kah atau mereka freelance tempat lain juga? Full tim, full time. Oke, jadi fokus ke Iya. ke Harumi. Oke. OPEX-nya saya lihat naiknya lumayan ya, dari 2024 11,74 terus di 2025 ke hampir 20%. Boleh diceritain nggak ya OPEX-nya kenapa bisa significantly increase? Jadi kita kan bangun studio, itu kan kita beli tanah sama beli rumah. Sama saya kan pengen banget ngebuka lapangan kerja tuh banyak ya. Saya juga pengen Gen Z ini dia juga nggak dikatain mulu gitu. Mereka punya tempat kerja yang bagus gitu. Jadi itu OPEX otomatis naik karena timnya lebih banyak. Itu kan signifikan ya, dari sekian sampai sekarang berapa orang. Walaupun masih belum terlalu banyak. Yang kedua itu tempat saya mungkin agak masih konvensional ya pikirannya. Jadi bagi saya tuh kalau ada tempat sendiri itu lebih nyaman seperti itu. Baik untuk saya maupun untuk tim-tim saya semua. Mungkin seperti itu, jadi OPEX-nya agak menjulang. Baik, itu aja dari aku. Terima Baik, kasih. terima kasih. Coach Peter, terakhir untuk Terakhir ya. semakin meyakinkan agar Mbak Harumi bisa menjadi terjuragan pada kali ini. Ya, salah satu alasan kita memilih Harumi Kartini sebagai salah satu finalis 3 besar adalah karena spiritnya. Spiritnya hadir untuk membantu UKM naik kelas sama seperti tema kita hari ini. Jadi Mbak Harumi dengan one stop solutionnya harapannya bisa membantu para UKM lewat jasa-jasanya. Beliau bisa membantu dari hulu ke hilir sampai bisa menghasilkan produk yang bisa go global bahkan harapannya ya. Oke, langsung saja ya. Kami persilakan untuk para panelis melakukan diskusi terkait siapa yang akan menjadi terjuragan pada Juragan Zaman Now Special Wahyu Gathering kali ini. Kita akan panggilkan 3 juragan yang hari ini sudah melakukan presentasi. Oke, inilah ketiga juragan pada episode kali ini. Langsung saja kita tanyakan kepada tim panelis, mulai dari komentar terhadap ketiga juragan kita pada hari ini. Silakan. Aku dulu kali ya yang mulai ya. Aku pengen kasih komentar sedikit untuk Street Sushi. Mbak Ria, terima kasih banyak presentasinya. Untuk bikin sushinya Indonesia, taste-nya luar biasa enak sekali. Dan percampuran fusion antara yang sushi yang kita biasanya kenal dengan semua bahan-bahan dari Indonesia. Tadi ada kecombrangnya segala gitu ya, terus ada sambalnya. I think that's a very very good product gitu ya, blendednya juga bagus dan segala macam. Namun in the long run, in the future mungkin kita juga harus pikirin bisnis modelnya seperti apa, kemudian supply chain-nya nantinya juga gitu dengan 80% bahan matang, sisanya bahan mentah. How we can ensure the quality juga bagus juga untuk di setiap cabang. Nah, buat Bu Elis ya, saya juga senang ketiga-tiganya ini yang dari kitchen, dari desa, dari hati, khususnya yang dari desa, bahwa tidak hanya punya produk tapi juga punya social impact, memberdayakan banyak petani, kolaborasi, dan menggunakan kekayaan alam Indonesia untuk menjadikan suatu produk yang punya value added lebih tinggi lagi. So congrats on that, Bu, gitu. Tetapi kalau dari kami ngelihatnya masih banyak yang harus dirapihkan dan dibenahi dari Ibu Elis sendiri, walaupun perjalanan sepanjang banyak yang harus dibenahi. Dari mulai bisnis modelnya, kemudian juga dari mulai brand arsitektur, positioning brand dan sebagainya, yang itu harus dibenahi sehingga mungkin saat ini belum bisa memberikan soft loan, tapi yang mungkin bisa saya berikan adalah coaching atau mentoring untuk brand arsitektur supaya kedepannya, atau branding supaya kedepannya lebih clear lagi Ibu bisnisnya seperti apa. Nanti diberikan oleh DKH Consulting kalau itu. Oke, Bu Harumi ya, dari Harumi Kartini Studio.
Saya kira saya pendek saja. Presentationnya cukup straightforward. Saya kira seorang entrepreneur atau seorang pengusaha harus mempunyai visi atau mempunyai drive yang akan membuat bisa terus maju, dan ini juga kepada teman-teman yang lain. Di sini yang paling penting yang sangat saya menonjol dari presentasi terus terang adalah kita kalau ngomong produknya bagus, tadi juga diragakan. Tapi seringkali terbentur dengan packaging, terbentur dengan positioning dan sebagainya. Yang tadinya saya juga lihat di sini, saya betul-betul dipikirkan seperti produknya itu sendiri. Karena sangat berbeda membuat suatu produk yang baik sama menyajikannya, itu bukan hal yang sama sebetulnya. Dan ini terlihat terpikirkan dalam presentasi tadi. Kedepannya itu planning yang akan mensupport di dalam mengembangkan produk ini dan packagingnya, bukan aja depannya. Jadi duanya untuk itu. Dan yang mungkin buat bersama adalah selalu dalam satu bisnis jangan lupa SDM itu tadi, dan juga struktur itu sangat penting. Seringkali lebih penting dari produknya yang kita tidak mengetahui di depan, tahunya setelah kita di dalam. Jadi congratulations. Selamat untuk ketiga juragan, dan kali ini kita langsung saja akan mendengar dari tim panelis siapa yang akan menjadi terjuragan. Silakan. Setelah diskusi panjang kali lebar, akhirnya kita memilih yang paling terjuragan adalah dari di Distiller. Oke. Jessica, ada Silakan. tambahan sedikit dari saya. Mungkin karena ini betul-betul womanpreneur, right? And presentationnya sangat menonjol. Saya kira jiwa entrepreneurship-nya sangat tinggi. Jadi untuk dari itu, setelah saya berbincang dengan Coach Peter tadi dari kami, saya akan atas apresiasi ini yang mungkin bisa digunakan bukan untuk produk, tapi mungkin bisa kepada konsultan sedikit mengenai finance, supaya finance kalau mengatakan ingin investasi ada suatu struktur finance yang gampang dibaca, ataupun struktur perusahaan. Dan yang lebih penting lagi brand itu sendiri, tadi brand equity-nya. Dengan itu saya dengan rendah hati akan berpartisipasi sedikit lah untuk masing-masing sebesar 25 juta untuk digunakan untuk berbicara dengan para ahli ataupun konsultan yang bisa didapat. Terima kasih. Jadi yang terjuragan kali ini adalah Ibu Elis Listiani dari The Distiller yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Wahyu dan juga langsung dari Bu Nane. Dan pada kali ini juga akan ada penyerahan sertifikat dan juga plakat yang langsung diserahkan oleh Coach Peter. Silakan Coach. Selamat turut berbahagia. Ini dia 3 UMKM yang terpilih pada Juragan Zaman Now Special Wahyu Gathering, dan kami ucapkan selamat kepada ya, Bu Bu ya. Elis dari The Distillers yang menjadi terjuragan kali ini. Dan kami juga akan memanggilkan 10 finalis lainnya. 3 diantaranya sudah bersama kami di panggung. Yang lainnya ada Nur Hayati dari PT Andrean Yasyah Cipta Karya, kemudian ada Tommy dari Bebek Terminal, dan juga Melda Bubur Ayam Sultan untuk bergabung bersama kami naik ke atas panggung untuk penyerahan sertifikat.
Ganja Now edisi spesial Wahyu Gathering 3, 2, 1. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.